di SMP Negeri 4 Banyuwangi pada saat pondok Ramadan yang kesekian harinya. Untuk diketahui untuk Bapak pengawas, pondok Ramadan tidak berturut-turut selama 3 hari, tapi pondok Ramadan selama bulan Ramadan digilir untuk ngaji membaca Al-Quran di musola setiap pagi, sholat duha, kegiatan-kegiatan di dalam kelas maupun di ruangan itu selalu dilakukan. Nanti akan berakhir di tanggal 13, 14 untuk kegiatannya yang terjadwal. Sedangkan kegiatan rutin akan terus diharapkan sebagai kebiasaan baik di sekolah maupun di rumah. Nanti ada kebiasaan an-nadhofatu minal iman, untuk bersih-bersihnya belum, sudah mulai apa belum mengumpulkan sampahnya? Di kelas-kelas ada mengumpulkan sampah? Ada ya. Jadi sesuai anjuran dari pemerintah itu ada pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir begitu. Itu ada kaitannya dengan kebersihan yang ada di an-nadhofatu minal, kebersihan sebagian daripada iman. Itu Bapak pengawas dan teman dari radar yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Mari kita buka acara ini pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak pengawas dulu. Bapak pengawas, kepada beliau disilakan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Dewan Guru yang saya banggakan dari Radar atas kerjasamanya, dan anak-anak sekalian, insya Allah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sehat, kita sempat, semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, saya minta waktu sedikit saja terkait dengan proses pembiasaan apa yang disampaikan oleh Bapak Tahiyat. Beliau berkeinginan jenengan memiliki pembiasaan yang nanti diproyeksikan tidak hanya di SMP saja, akan tapi jenengan nanti saya doakan misalkan menjadi pejabat publik, mudah-mudahan memiliki kebiasaan yang baik pula. Ya. Ada yang mau jadi pejabat di sini? Enggak ada yang mau. Ada yang mau menjadi dewan redaktur Radar? Langsung jadi direksi ya.
Ya, ini jenengan aja cita-cita gratis tidak mau. Ya. Memiliki cita-cita tuh gratis. Ya. Anak sekalian, bahwa agar membentuk kepribadian yang baik itu, kita mulai saja ya, bahwa pondasinya adalah iman. Kita lihat tilawah dulu ya, akan tapi ayatnya itu ada yang hilang. Maka berhati-hati anak-anak ketika kita melakukan download atau apa? Kopas gitu ya. Atau kopas itu harus dilihat dulu. Di sini ada yang hilang huruf lamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah. Coba artinya dibaca Mas. Ya, yang bersedekap itu. Ya, Anda. Oke. Artinya bagaimana? Oke. Jadi yang menjadi tolok ukur kita itu adalah Rasulullah. Ya. Kalau Pak Tahiyat kopiannya. Ya. Jadi beliau mencontoh Rasulullah. Oh, Pak Tahiyat menyampaikan harus cinta akan lingkungan, jaga kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Bersih itu bagian dari iman. Siapa yang menyampaikan? Ustaz Tahiyat melalui apa? Hadis Rasulullah. Melewati siapa? Para perawi hadis. Maka beliau juga ikut support terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah kapan lahirnya? Ya? Hah? Mohon maaf Ustaz, waktu itu saya tidak masuk. 12 Rabiul Awal. Hari apa? Tahun apa? Nah, hafalannya kan gitu ya. Oke, tidak masalah. Ini contoh Rasulullah harus menjadi suri tauladan yang baik. Ustaz, diingatkan nanti jam 9:04 harus selesai saya. Oke? Oke. Karena ada teman-teman radar yang jadi khotib juga. Insya Allah. Selanjutnya, nah coba Anda bawa pulpen. Bawa buku. Kenapa Ustaz? Oh, salah informasi. Oke, enggak apa-apa. Oke, mungkin bisa dianalisa. Kalau sekolah lain itu langsung menjawab intinya saja. Tidak menceritakan mulai gambar atas kiri sampai bawah kanan, enggak usah. Tapi maksud dari gambar ini apa kira-kira? Ayo tunjukkan SMP Negeri 4 Banyuwangi, anak-anaknya luar biasa. Ya. Apa yel-yelnya? SMP Negeri 4 Banyuwangi. Hah? Masa enggak punya yel-yel? Cerdas apa lagi? Ada. Dulu ada. Oh, kelas 7 harus tahu ya. Oke. Jadi kalau memang targetnya cerdas, harus cerdas pula. Ya. Sambil menunggu temannya menganalisa, bolehlah satu menjadi pemantik stimulan. Kira-kira ada yang mau bercerita apa? Kira-kira yang diceritakan di gambar ini. Ayo yang putri, enggak usah malu-malu, salah enggak apa-apa. Ayo. Biar cepat. Ayo, yang putri, salah enggak apa-apa. Monggo Ustazah dibantu, mana yang ditunjuk? Iya, yang perempuan dulu. Siapa namanya itu? Oh, yang noleh ke Ustazah. Yuk, siapa? Oh ya, yang buka buku. Oke. Oke. Langsung jawab aja kira-kira what do you think? Apa yang engkau pikirkan? Yang Anda pikirkan? Apa, Nduk? Sampaikan aja. Masa gambar sejelas ini tidak bisa menceritakan? Silakan bagaimana?
Ini mau diambil videonya ini, waktu menjawab. Ayo, ditunggu. Gambar yang pertama bagaimana? Naik kedelai. Kedelai apa keledai? Keledai. Ya, kalau gitu dipandu aja. Kenapa naik keledainya ini? Oke, yang kedua kenapa? Biar ada arahnya, diarahkan ya kan? Oke, yang nomor dua itu maksudnya. Oh, mengarahkan, orang tuanya mengarahkan. Yang ketiga, yang mengarahkan siapa nih? Anaknya yang mengarahkan, kok di belakang? Yang satunya? Meninggal ya. Iya, keledainya meninggal. Oke. Anak-anak, kalau Anda browsing, kalau Anda ice breaking, itu ya kita coba untuk mengasah ya, analisa cara berpikirnya. Jenengan kalau terlalu banyak nanti akan disampaikan ya terkait dengan rawannya media sosial itu. Katanya setan itu saya akan manfaatkan di bulan Ramadan anak-anak biar scroll HP terus, lupa dengan sholatnya, lupa dengan puasanya. Ya kuat tidak makan karena pegang HP terus. Akan tapi ibadah yang lainnya bahasa usingnya itu kelendran. What is the meaning kelendran? Tercecer, ya kan? Tidak bisa terlaksana. Ini sudah umum anak-anak. Ustadz Farid jelaskan ya. Yang pertama adalah keledai yang dinaiki dua orang. Apa kata orang? Kasihan keledainya. Kok sekecil itu dinaiki dua orang. Maka turunlah satu bapaknya. Anak yang tidak mau berbakti kepada orang tua, masa orang tua suruh berjalan, anaknya yang naik, salah lagi, maka turunlah sang anak, yang naik siapa? Oh bapaknya, katanya bapaknya, gimana sih bapak ini, anaknya yang suruh jalan, enak-enak saja bapaknya yang naik, bingung, maka tidak dinaiki malah digotong aja, kata orang salah lagi. Kok punya tunggangan kok tidak dinaiki. Artinya anak-anak, jenengan itu, Anda itu ya, jangan terlalu terpengaruh terhadap omongan orang lain ketika Anda berbuat kebaikan, ketika Anda ingin cerdas, ketika Anda maju, ketika sekolah ini ingin meningkat prestasinya, kadang-kadang omongan dari luar itu sangat berpengaruh. SMP 4 siswanya rajin buang sampah di tempatnya, ada 3R, apa itu? Reduce, reuse, recycle. Ya, enggak apa-apa Mas, kelas 7 ya, belum kenal ya. Bagaimana ada proses pemilahan sampah? Apa kata orang? Kerjaannya siswa SMP 4 kok hanya masalah sampah saja. Salah lagi. Mencari kegiatan yang salah juga. Bahasa sekarang yang keren itu adalah maha benar netizen dengan segala komentarnya. Gitu. Pokoknya yang namanya netizen bebas menyampaikan apa saja. Yang terpengaruh adalah pelaku. Maksudnya tahu nggih? Ya. Anda ingin maju, perkataan orang lain yang berusaha untuk menggembosi semangat, jangan diraukan. Next. Nah, mengapa ada iklan ya? Saya percepat, kurang 5 menit. Anak-anak, Anda lihat orang dulu menanamkan kebiasaan yang baik sedemikian rupa. Loh, kok nama saya suaranya muncul ya. Anda bayangkan, orang tua sekarang bingung menanamkan kebiasaan baik itu.
permisi nyuwun sewu, ya. Nyuwun sewu dikasih uang 1.000, ya. Maksudnya baik dibuat guyonan, joke oleh anak-anak sekarang. Mereka sudah terinfluencer dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Itu adalah sopan santun. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ada guru duduk, ada mas dari radar sedang duduk di sini, lewat begitu saja. Tidak bilang permisi, nyuwun sewu. Jangan punya uang berapa, Mas? Oh, banyak sekali ya, karena mau persiapan Idul Fitri. Ini penting. Sekarang sudah tidak ada unggah-ungguh. Ini sangat rawan. Maka dimulai dari hal yang kecil-kecil di rumah. Jenengan membantu orang tua, ya, menjaga akhlaknya, itu sangat ditunggu. Apa yang membuat seseorang merasa tenang di tengah gelisahnya dunia? Mengapa sebagian orang mudah melakukan kebaikan sementara yang lain berat? Ini semua karena iman. Ada ketenangan, ada kemudahan. Karena iman yang kokoh. Jenengan kalau sudah tidak percaya akan hari kiamat, akan ada balasan amal, maka sangat sulit untuk bisa tenang. Sudah pahami ya? Ya. Saya mau belajar. Saya tadi sholat duha. Kenapa? Yakin amalan saya akan dicatat oleh Allah melalui malaikat. Malaikat Raqib, yaitu pencatat amal baik. Anak-anak, bahwa konsep munculnya bisa timbul akhlak yang baik itu adalah terdiri dari 3. Koneksi dari 3 ini akan memunculkan pribadi akhlak yang terpuji. 1, membenarkan dalam hati. Yang kedua, secara lisan diucapkan. Dan yang ketiga, dilakukan dengan perbuatan. Iya ya, di bulan Ramadan amalnya akan dilipat gandakan pahalanya. Itu yang berkata siapa? Iman. Yakin amal kita akan dilipat gandakan. Yang duduk seperti ini, yang mau menulis, yakin amalnya akan dilipat gandakan. Kemudian disampaikan secara lisan. Alhamdulillah, oleh Allah saya diberikan hidayah untuk bisa melakukan kebaikan. Yang selanjutnya adalah dilakukan dengan perbuatan. Harus ada action, harus ada pembuktian. Jadi iman itu tidak hanya dipendam saja, akan tapi harus diwujudkan, dijawantahkan dengan amal soleh. Next. Nah ini contohnya. Rukun iman ada berapa? Amantu billahi, iman kepada siapa? Wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhirihi, wa biqadri khairihi wa syarihi. Itu kalau diurut. Coba nomor 5 pojok, iman kepada apa? Nomor 5, hari kiamat. Yang pojok sini, yang nomor 2. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah rukun Islam. Ini adalah pembuktian. Kita beriman, maka kita bersyahadat. Dengan syahadat itu kita sholat. Ada kewajiban kepada sesama mengeluarkan zakat. Agar kita mudah mengeluarkan zakat, maka kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang tidak mampu. Kita harus melakukan puasa. Tingginya jihad, berusaha bersungguh-sungguh melalui harta dan fisik, maka dilakukanlah ibadah haji. Waduh, kok habis ya? Hampir gak mau balik lagi ya. Nah ini pembiasaan yang baik itu adalah beramal soleh. Contohnya apa? Definisi amal soleh itu, kita beramal soleh akan diterima oleh Allah jika
Satu, niat ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, jika dalam ibadah dituntunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya percepat, tinggal sedikit. Yang selanjutnya adalah amal soleh itu luas. Yang diajarkan tadi membersihkan lingkungan itu termasuk amal soleh. Contohnya apa saja? Dari sisi sosial, bersedekah, ekonomi, berdagang dengan jujur. Ini kelihatannya wajah-wajahnya ada wajah-wajah entrepreneur, pengusaha. Ya, Kasep, amine. Kemudian pendidikan, ada yang mau jadi guru? Ya Allah, yang di mal-mal itu, yang punya mobil, itu rata-rata sekarang guru. Karena kesejahteraan guru naik. Tapi nggak ada yang mau. Inginnya jadi pasien gitu. Pasien apa dokter? Oh dokter, saya pikir jadi pasien, ya kan? Ya kemudian menjaga lingkungan seperti tadi. Ini yang masuk dalam Pais Love Ramadan. Salah satu di antara adalah cinta lingkungan. Saya percepat, ini ada contoh kebiasaan yang baik, sabar ya. Sabar menunggu beduk maghrib ya kan. Oh, siapa yang bilang duhur tadi? Puasa setengah hari berarti. Oh ngawur katanya. Dua, ikhlas semata-mata karena Allah. Yang ketiga, tetap berbuat baik terutama kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah memuliakan tetangga. Pilih yang mana? Kanan apa kiri? Alhamdulillah, milih yang kanan ya. Oh kiri ya, menuju ke surga. Catatannya apa? Beriman dan beramal soleh. Caranya bagaimana? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya robbal alamin. Semua yang hadir di sini termasuk rekan-rekan dari Radar, semoga masuk dari doa ini. Doa apa itu? Sapu jagat, kabeh disapu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, nanti saya sampaikan ke jenengan filenya ya. Bahwa panduan Anda berakhlak itu, apakah benar perbuatan itu? Apakah perlu dilakukan? Apakah itu baik atau tidak? Kemudian yang terakhir, memiliki benefit atau manfaat. Nek sampean jenengan itu mau melakukan sesuatu, itu harus ada filternya. Jika ragu-ragu melakukan itu, tahanlah. Jika emosi, diamlah. Jika riak, hapuslah pelan-pelan. Ke masjid, wah riak karena ingin dilihat orang lain. Lama-lama riak itu menjadi hilang karena sudah menjadi kebiasaan. Kemudian niatkan semua itu untuk kebaikan. Penutup, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguhnya Nabi Muhammad itulah yang memiliki akhlak yang tinggi. Akhlak itu lebih penting anak-anak daripada viral. Ya. Di gang kecepatannya naik kendaraan 120 km per jam. Ngebut tak karu-karuan. Sudah ada yang di sini ya. Jalan apa itu? Depannya POM. Iya. Gajah Mada itu ada yang meninggal karena kurang hati-hati. Kemuliaan diukur itu dengan adab, bukan adab ya, adab. Ya, sopan santun. Muslim yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa dan memiliki akhlak. Dan yang terakhir, bijaksanalah, santunlah Anda dan berkelaslah. Ini saya bantu. Bijak dalam bersosmed, santun dalam bersosmed, dan berkelas dalam bersosmed. Jangan bersosial media tapi ecek-ecek. Kenapa ecek-ecek itu? Ecek-ecek itu apa? Tidak berkelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Kita berikan aplaus untuk Ustadz Tahyat. Kalau saya buka pertanyaan, nanti untuk Mas dari Radar tidak cukup waktunya. Lain waktu kita sambung lagi, nggih? Oke, saya sekalian mau pamit. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan hingga Ramadan berakhir. Walafu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Tahyat.
Terima kasih kepada Ustadz Farid Wasdi MPDI. Semoga apa yang disampaikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami serahkan kepada tim dari rekan radar. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Saya duduk dulu ya, nanti kalau materi baru berdiri. Ini kelas berapa? Semua kelas 7? Oh iya. Berapa jumlahnya siswa kelas 7? Ada 300? Oh, berarti yang di sini ini yang pilihan ya. Yang pilihan yang dianggap lebih bisa konsentrasi daripada teman-temannya ya. Ya. Karena Ustadz Farid cepat sekali, saya sepertinya mau ikut-ikutan nih. Boleh apa enggak? Boleh ya. Jadi saya minta waktunya sebentar, mungkin maksimal penjelasan 15 menit. Nanti setelah itu saya buat kuis sedikit lah, 5 menit, jadi mungkin 20 menit. Yang penting adik-adik fokus ya, karena ini sudah dipilih oleh Ustadz, jumlahnya hanya sekian, berarti ini sudah siswa-siswi yang paling baik dan yang paling bisa konsentrasi. Oke. Sebelum ya langsung next saja Mas. Nah ya sebelum dimulai kalau nggak kenal kan nggak tahu siapa yang ngasih materi di depan ya. Nama saya Freddy Rizky Manunggal, ya dipanggil Pak Freddy nggak apa-apa karena saya sudah punya anak 3. Nah, saya wartawan di Radar Banyuwangi, baru 12 tahun di Radar Banyuwangi. Saya liputan di wilayah segmentasi olahraga, dulu sempat di pendidikan, di kesehatan, kemudian di militer, dan sekarang juga di kepelabuhanan. Ada yang tahu Banyuwangi punya berapa pelabuhan? Ada yang tahu enggak? Enggak apa-apa asal sebut, enggak usah angkat tangan, asal nyebut aja. Nah, ada 2, yang besar 2 ya. Ada Ketapang yang melayani Ketapang Gilimanuk sama Tanjung Wangi. Tanjung Wangi ini luas, bisa sampai ke Lombok dan itu melayani pengiriman kargo sampai ke luar negeri juga. Nah, yang di Tanjung Wangi itu yang di apa? Di utara itu ya. Nah, Pak Freddy juga liputan di situ. Oke, hari ini kebetulan ini salah satu segmen yang Pak Freddy suka, segmen pendidikan. Ya ini yang awal-awal dulu saya juga masuk langsung ke segmen pendidikan. Jadi insya Allah ya bisalah sedikit-sedikit ngobrol sama adik-adik. Oke, next Mas Lukas. Nah, yang kita bicarakan tadi cerdas bermedia sosial. Media sosial ini kalau dibandingkan 16 tahun yang lalu, ya, jadi kalau medsos itu mulai rame di Indonesia, mulai aktif digunakan sekitar tahun 2010 ke atas. Ya. Ke bawah ada, tapi tidak semasif sekarang. Dulu medsos itu hanya hiburan alternatif. Ya, dulu itu hiburannya kalau anak-anak ya bisa televisi, ya, bisa baca buku dulu, bisa main game, mau di konsol, di PlayStation atau yang di gameboard dulu istilahnya ya, yang bisa dibawa kemana-mana. Lah, medsos itu salah satu bagian dari hiburan, hiburan alternatif. Dulu meskipun sudah ada, dulu ada Friendster ya Mas Lukas ya. Ada Friendster dulu namanya, ada Friendster, ada Pet, ada Twitter, ada Facebook, tapi yang menggunakan tidak seperti sekarang. Dulu itu orang hanya sesekali saja pakai medsos itu. Ketika sudah buka medsos ya udah, habis itu mereka nonton TV, ya. Habis itu mereka mungkin baca buku, main game. Tapi sekarang hampir semua aktivitas kita, mungkin dalam 24 jam itu hampir 50% kita buka medsos, kita buka HP. Hampir 12 jam itu diisi dengan main HP. Ya.
pertanyaannya, medsos saat ini itu menjadi musuh atau teman buat kita? Teman. Bisa teman, ya bisa musuh. Ini yang biru, ini bagian-bagian positif dari medsos. Yang pertama, bisa jadi tempat kenalan. Bisa jadi tempat kita untuk membuka komunikasi. Dulu kita mau pengen tahu aktivitas artis ya. Saya suka bola. Kita pengen tahu aktivitasnya Ronaldo gimana? Kalau dulu 10 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu gimana caranya? Ya, baca koran. Terus nonton TV dulu tahunya. Nonton TV, baca koran, dengarkan radio. Kita nggak tahu aktivitas Ronaldo itu seperti apa dulu. Tapi sekarang kita bisa langsung lihat Instagram pribadinya. Ya, kita bisa lihat mungkin TikTok pribadinya atau TikTok tim Al Nassr mungkin atau Instagramnya tim Al Nassr. Artinya dengan media sosial kita bisa langsung terkoneksi dengan orang-orang yang dulu mungkin tidak bisa kita akses. Kemudian yang kedua, kita bisa share hobi. Dulu kita misalnya yang punya hobi, ada yang masih main Lego enggak? Bukan Lego game ya. Lego yang apa namanya? Ya Lego rakitan masih ada yang main. Nah, dulu ya sama, kita pengen tahu gimana cara ngerakit Lego. Dulu Lego itu kan rumit sekali ya. Caranya seperti apa? Ya nyari info di TV, nyari info di koran atau di tabloid. Tapi sekarang kita bisa langsung akses ke orang-orang yang mainan Lego. Para penghobi Lego kita bisa lihat di situ. Kemudian update info sekolah. Dulu informasi sekolah itu nyampe ya dari guru atau dari mading dulu ya zaman saya. Kalau nggak ada itu ya nggak tahu. Tapi sekarang adik-adik bisa langsung lihat Instagramnya Dinas Pendidikan Banyuwangi, ya, bisa langsung lihat Instagramnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya media sosial ini memotong banyak hal, membuat informasi dan arus informasi itu tidak lagi harus melalui tahapan-tahapan yang panjang. Ya, kemudian yang selanjutnya jadi sarana hiburan. Ya ini seperti fungsinya dulu. Tetap media sosial menjadi sarana hiburan. Tapi di sisi lain, kita bisa menyebutnya sebagai musuh ketika media sosial menjadi tempat bullying. Ya. Bullying itu nggak cuma karena kita salah komentar, tapi postingan kita yang mungkin dianggap sama orang lain, wah jelek, nggak menarik, norak, itu bisa menjadi tempat bullying. Kemudian postingan yang bikin sakit hati. Saya misalnya nih, saya siswa SMP 4 nih, main bola, ikut futsal. Biasanya futsal itu kejuaraannya? Pernah ikut nggak SMP 4? Kejuaraan futsal, pernah ya? Yang di GOR itu biasanya ya. Misalnya nih, kalah kita nih sama SMP 1 Banyuwangi misalnya. Terus kemudian ada yang buat postingan, SMP 4 kayak gitu tok mainnya gitu. Tim receh, tim remeh gitu misalnya. Nah, itu otomatis akan buat kita sakit hati. Membuat kita yang siswa SMP 4, warga SMP 4 jadi jengkel, jadi marah. Nah, itu salah satu efek negatif dan kenapa medsos bisa menjadi musuh. Kemudian selanjutnya banyak data pribadi yang bocor. Saya sering melihat mau penipuan, mau apapun di medsos itu seringkali menggunakan foto dan data orang lain. Nah, ini salah satu bahaya atau ancaman media sosial bisa menjadi musuh bagi kita. Dan yang terakhir banyak hoax. Nah, ini tugas saya dan teman-teman. Ketika medsos thank you. Ketika medsos banyak hoax, ya, ini menjadi yang membuat medsos itu seolah-olah menjadi musuh bagi kita. Karena semua informasinya yang disampaikan bukannya membuat kita pinter, tapi membuat kita bodoh, bisa membuat kita tersesat. Dan akhirnya tidak ada manfaat dari medsos itu sendiri. Next Mas Lukas. Nah, ini salah satu poin penting, terutama untuk adik-adik.
Salah satu fungsi positif medsos adalah membentuk personal branding. Ya, ketika kita bisa memilih postingan yang baik, ketika kita bisa membranding diri kita di media sosial, itu akan menjadi nilai positif yang luar biasa. Ya. Jadi medsos itu kalau kita bisa mengisi dengan ciri khas yang baik, misalnya adik-adik yang pinter pinter gambar misalnya, pinter gambar drawing art misalnya. Kalian bisa membuat satu medsos tentang kalian yang isinya karya-karya kalian, cara-cara kalian. Nah, ini akan menimbulkan satu citra positif bagus. Yang dampaknya tidak hanya ke personal adik-adik, tapi sekolah juga bisa dapat dampaknya. Mungkin kabupaten juga bisa dapat dampaknya ketika branding personal ini diisi dengan bagus, ya. Oke. Dan kalau beruntung, lah ini banyak yang sudah sukses di sini. Kalau banyak yang percaya, banyak yang suka dengan cara kita membranding sosial media kita, peluang rezeki dan peluang karir atau peluang yang lain itu terbuka. Banyak pemilik akun-akun besar itu awalnya juga ya asal-asal aja, asal-asal tapi mereka konsisten membentuk satu branding positif. Akhirnya ya mendapat tawaran apa istilahnya itu? Endorse, ya. Bisa di-endorse, terus bisa ada yang diiklan dan macam-macam. Artinya dari medsos akhirnya bisa menjadi ladang peluang, bisa menjadi ladang bisnis. Next, Mas. Nah, tapi ini yang tadi salah satu di poin yang merah tadi, dampak negatifnya ketika disalahartikan, ya, kita salah unggah, salah posting, yang terdampak tidak hanya kita, bisa sekolah juga bisa kena, ya, keluarga bisa kena, nama daerah juga bisa kena dalam skup yang lebih luas. Artinya penggunaan medsos saat ini saya lihat cukup riskan. Kita harus benar-benar bisa memberikan atau mengisi dengan materi yang positif supaya berdampak positif. Next. Nah. Salah satu hal yang paling penting yang menjadi kunci di media sosial itu adalah pembuatan caption. Nah, ada dua cara pembuatan caption versi media sosial dan yang kedua caption versi media. Caption ini bisa menjadi penyelamat kita untuk membuat satu postingan yang menarik dan aman. Ya, ini salah satu sampelnya. Caption ini bisa menjadi kata ajaib, kata-kata ajaib yang membuat tulisan atau postingan yang kita buat ini berfungsi membuat orang tertarik, ya, menarik like, membuat orang jadi ingin mengikuti akun kita terus. Tapi tanpa caption yang bagus, ya orang cuma lewat aja. Next, Mas. Nah, ini contoh dua caption. Konteksnya sama, tapi dengan caption yang berbeda, orang bisa nangkapnya berbeda. Yang satu, ini caption positif, ya, dia memberikan kata-kata motivasi di dalam postingannya, membuat orang jadi pengen olahraga. Terus yang satu sama, olahraga juga, tapi dengan caption yang sedikit berbeda atau arahnya negatif, membuat postingannya menjadi tidak menarik, dan justru membuat orang males olahraga. Next, Mas. Nah, ini yang punya Facebook berapa orang? Masih ada yang pakai? Enggak ada. Tapi pernah punya ya? Oke. Instagram? Angkat tangan dong, berapa orang yang punya? Oke, masih mayoritas. TikTok? X. Twitter. Masih ada. Oke, yang populer masih ini ya, Instagram sama TikTok ya. Nah, ini salah satu tips
Untuk membuat captionnya menarik, ini caption versi media sosial. Yang pertama, ya menghindari, ini untuk menarik dan aman ya. Yang pertama, menghindari tulisan alamat lengkap, nomor HP, data diri lah ya, jadwal sekolah atau lokasi real time kalian di setiap postingan. Nah, itu salah satu cara untuk membuat caption yang aman. Kemudian yang kedua, untuk membuat sedikit menarik, caption bisa diawali dengan pertanyaan atau cerita-cerita pendek tentang hal yang kalian posting. Kemudian yang ketiga, ya supaya aman, dihindari kata-kata sindiran, pakai bahasa yang santun, ya. Kan kalimat marketing itu nggak mesti sindiran, ya. Kita hindari kalimat sindiran tanpa nyakitin orang lain, supaya tadi jangan sampai medsosnya membuat orang sakit hati. Kemudian yang terakhir, ya, tonjolkan sesuatu yang baru. Jadi ketika kita membuat, misalnya ada yang jalan-jalan ke apa namanya, Telunjuk Raung mungkin, kan memang tempat itu baru 4-5 bulan terakhir ya rame. Mungkin teman-teman bisa nonjolkan di sana itu ada apa yang baru, yang nggak ada di kota misalnya. Nah, itu. Next, Mas. Nah ini, itu yang tadi caption ala sosial media. Kalau ini caption ala media, nah, kalau caption ala media itu sedikit lebih formal. Yang pertama fokusnya pada fakta, fakta utama dari kejadian. Kemudian yang kedua, caption ala media itu lebih singkat, padat, jelas. Biasanya cukup satu kalimat, ya lebih bisa. Tapi kita lebih fokus ke inti dari peristiwa yang ada di gambar tersebut atau video. Kemudian menggunakan bahasa yang lugas, netral, dan menghindari bahasa clickbait yang berlebihan. Karena kalau caption versi media itu lebih ke informatif, ya. Dan yang terakhir, tambahkan konteks penting. Jadi supaya pembaca itu bisa lebih paham konteksnya, mungkin yang tidak tertangkap di dalam gambar. Ada yang ngikutin kasus ini enggak, adik-adik? Kapal tenggelam, KMP Tunu, ada yang ngikutin? Ada yang ngikutin ya? Ada yang ini, saudaranya mungkin jadi korban atau selamat di situ? Ada? Ada. Nah, ini kejadiannya sekitar ya 2-3 minggu yang lalu, sekitar pertengahan bulan Februari. Jadi kapalnya itu sudah diangkat ya. Kapalnya sudah diangkat, sudah 80% diangkat, tapi tidak bisa ngangkat keseluruhan. Nah, Pak Freddy juga baru tahu ternyata ngangkat kapal tenggelam itu nggak bisa sekaligus. Ya. Kapal ini beratnya sekitar 400 ton. Jadi kalau mau ngangkat itu harus dipotong-potong dulu di bawah. Potong, dipotongnya pakai pisau apa namanya? Pisau tekanan dari atas, itu beratnya sekitar 50 ton pisaunya. Jadi turunkan dari atas, kemudian diambil satu-satu. Jadi nggak bisa diambil utuh gitu ternyata. Nah, ini juga makanya captionnya menjelaskan itu, ratusan ton besi kerangka KMP Tunu yang tenggelam di Selat Bali kemarin harinya diambil, kemudian tiba di bangkainya itu ditaruh di pantai Marina Boom, di dermaga Boom. Nah, kemudian dibawa oleh kapal kren BC Pionir ke dermaga. Nah, jadi untuk caption media itu biasanya itu fokus ke yang pertama waktu pasti ya, kapan kejadian di foto tersebut, kemudian ada apa atau siapa yang terlibat di situ, kemudian keterangan penjelas apa yang terjadi di sana, sama lokasi. Ya. Oke, next Mas Lukas. Nah, ini nanti Pak Freddy minta waktu 5 menit aja ya, adik-adik buat buat caption. Ini bawa HP semua enggak? Enggak. Oh enggak bawa. Enggak ada paketan. Yang bawa kertas berapa orang? Atau gini, Pak Freddy acak aja sudah. Teman-teman ambil salah satu sampel aja, A, B atau C, nanti tak acak, kita coba bisa enggak, paham enggak cara membuat caption seperti yang Pak Freddy sampaikan tadi. Oke, tak nextin dulu ya, bisa nanti kita balik ke sini lagi. Bisa dibayangkan dulu ya, coba dibayangkan dulu
Tak kasih waktu 2 menit, bayangkan dulu, ambil A, B atau C, ya, dibuatkan caption, nanti 3 orang tak suruh nyebutin kira-kira isi captionnya apa dari 3 gambar ini. Ambil satu aja. Tak kasih gambaran ya. Gambar yang pertama ini kejuaraan Muay Thai di Surabaya. Jadi kontingen Banyuwangi turun membawa sekitar 12 atletnya, ya. Di sana mereka dapat 4 medali kalau nggak salah, dapat 4 medali. Nah, yang kedua itu latihan Angkatan Laut TNI AL berlatih di Jakarta sini, di sekitar perairan Bangka Belitung kayaknya. Nah, mereka latihan tempur di sana dengan beberapa kapal perang. Ya, ini sebenarnya latihan rutin, tapi di sana mereka menggunakan teknologi terbaru milik Angkatan Laut. Kemudian gambar yang ketiga itu suasana waktu arus mudik tahun kemarin di Pelabuhan Ketapang. Ya, itu ada penjual nasi ya, penjual nasi kalau Ketapang mesti ketemu sama mereka. Nah itu, jadi ini waktu itu sudah arus balik nih, bukan arus mudik nih, arus balik. Jadi yang habis mudik dari Bali ke Jawa, ini balik lagi ke Bali. Oke, udah paham? Ya coba dibuat caption, dibayangkan dulu, nanti tak panggil acak satu-satu. Oke, next Mas Lukas. Nah ini kembali lagi ke materi. Jadi setelah kita membuat caption, kita buat caption yang positif, caption yang isinya informatif atau menarik, kan kita akan mengepost postingan tersebut. Nah, sebelum kita post, kita pastikan dulu, kita cek faktanya. Benar gak postingan yang mau kita share ini informasinya? Jangan-jangan malah hoax gitu loh. Kita pastikan dulu. Kemudian yang kedua, setelah yakin itu postingannya satu yang valid, kita pastikan itu postingan positif atau negatif. Saat kita share, dampaknya positif atau negatif. Ketika lebih banyak negatifnya, ya misalnya nih, SMP 4 menang 5-0 di final di final futsal dia, lawannya SMP 1. Wah, bener nih, menang. Kita buat caption. SMP 4 Banyuwangi menang 4-0 lawan SMP 1 Banyuwangi. Terus bawahnya dikasih lagi, ternyata cuma gini doang. Waktu kita mau share, kita pikir nih, ini bener gak nih ketika ada kata-kata seperti itu. Jangan-jangan nanti malah memancing emosi dari SMP 1 gitu. Wah, kalau masih negatif, janganlah, kita ganti aja yang lebih positif. Ganti mungkin bawahnya, semangat ya teman-teman, semoga tahun depan juara lagi. Setelah yakin ini positif, baru kita share. Nah. Oke, next. Ada 4 cara, ini yang paling sederhana aja, untuk menge-share postingan kita supaya lebih aman. Yang pertama, kalau misal postingan kita bersifat sedikit pribadi, ya postingnya ke close friend aja. Kan ada tuh, pilihan kalau di Instagram ada ya. Jadi postingan itu hanya bisa dilihat teman-teman dekat. Nah, itu bisa membuat kita minimal jauh lebih aman. Ketika kita postingannya sedikit rawan, bisa lebih aman. Terus yang kedua, jangan overshare. Jadi jangan nge-share informasi, meskipun kita sepakat dengan informasi itu, tapi ketika kita share dampaknya nggak baik. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman lihat postingan jelek di sosmed, ya mungkin postingan itu tentang sesuatu yang bersifat sara, sesuatu yang bisa menyinggung orang lain, menyinggung suku, agama, ras, kita lihat itu jelek, jangan lupa untuk di-report, ya biar hilang postingannya, biar nggak semakin memenuhi algoritma di sosial media. Kemudian yang terakhir, ya berikan komentar positif pada postingan-postingan yang positif, ya supaya ya semakin banyak postingan positif di sosial media. Next, Mas. Nah ini resiko ketika kita tidak bisa mengelola postingan dengan positif,
Yang pertama, ya ini akun bisa kena hack. Akun kena hack ini mungkin bagi adik-adik belum kepikiran ya, apa bahayanya akun kena hack gitu. Tapi ketika kita semakin dewasa, akun-akun kita itu seringkali akan tersinkron dengan data-data pribadi, mulai bentuk wajah, ya. Sekarang itu hampir semua akses ke keuangan terutama, akses ke data pribadi itu butuh pengenalan wajah. Ya. Nah, ketika wajah kita sudah tersebar atau digunakan untuk pembobolan data, nah, itu akan semakin runyam. Makanya ketika kita tidak bisa memilah postingan yang baik, ya dampaknya bisa akun kena hack atau malah akun kita diambil buat nge-share, mungkin penipuan ya. Dulu pernah nih kantor radar juga pernah kena. Jadi kita akunnya dihack terus diambil orang buat jualan HP. Banyak yang beli karena dikiranya akun radar Banyuwangi asli. Jual HP dengan harga murah, tapi ternyata hacker yang ngambil. Nah, kasihan kan, yang rugi banyak. Kemudian yang kedua kena cyberbullying, ini yang tak jelaskan tadi. Cyberbullying mungkin dulu di zaman Pak Freddy masih anak-anak ya nggak kepikiran. Maksudnya ketika di sosmed orang mau ngomong apa ya terserah, nggak tiap hari buka Facebook. Kalau nggak ke warnet ya nggak buka Facebook gitu kan. Sekarang orang kan cyberbullying bisa kepikiran, ya banyak kasus-kasus anak-anak yang akhirnya mengambil jalan-jalan yang tidak baik, ya mungkin kabur dari rumah atau menyakiti dirinya sendiri karena nggak kuat kena bullying di media sosial. Dan yang terakhir ya ditangkap karena sebar hoax, ini yang resiko yang paling tinggi. Salah satu resiko yang paling tinggi ketika kita yang hanya nge-share mungkin ya, hanya nge-share berita yang sebenarnya kita nggak tahu itu benar apa enggak, kemudian kita ikut dilaporkan, ya ikut terdampak. Ya dampaknya nggak cuma kita pribadi kadang, keluarga ya kena, sekolah juga kena, artinya luas dampaknya. Oke, next mas, saya. Ya ini pengalaman Pak Freddy dulu, ya karena ada salah satu berita, verifikasinya kurang maksimal, jadi orang ini ceritanya hilang di hutan 4 hari, ya 4 hari hilang di hutan. Ya, semua orang percaya, kan, dikiranya benar-benar hilang, tapi ternyata dia 4 hari itu sembunyi. Beritanya sudah terlanjur kemana-mana, sampai polisi ke sana nyari ke hutan, Basarnas nyari ke hutan. Nah, oke, next mas. Oke, ya intinya garis besarnya caption kita buat yang singkat, menyenangkan dan interaktif. Kemudian sebelum share kita cek faktanya positif atau tidak, negatif atau tidak, dan jangan lupa dijaga privasinya. Ya, dan yang terakhir medsos itu teman. Jadi gimana caranya kita buat medsos itu buat hidupnya semakin seru, bukan stres. Ya, oke, next mas. Ya udah. Oke, sampai sini balik ke caption tadi mas. Sudah kepikiran yang caption tadi? Udah ya, tak acak ya. Udah belum? Butuh waktu berapa lama? 2 menit ya, cukup ya? 2 menit. Nah nanti Pak Freddy mau nutup, nunggu adik-adik selesai. Ya tak ceritakan lagi yang gambar A ini, kontingen Muay Banyuwangi bertanding di Surabaya, kemudian mereka membawa pulang 4 medali. Yang kedua yang B itu latihan tempur angkatan laut di perairan Bangka Belitung. Ini mereka menggunakan senjata-senjata yang mutakhir, yang paling baru termasuk kapal perangnya juga. Kemudian yang C itu suasana saat arus balik Idul Fitri tahun lalu. Ya. Jadi kondisi pelabuhan ya lumayan padat saat itu, nggak terlalu macet tapi padat. Oke, kurang 1 menit lagi. Kita ambil 4 orang deh, 2 cowok, 2 cewek. Boleh ngambil versi caption versi media sosial boleh, caption versi media boleh. Yang penting positif.
Pilih salah satu aja. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sebelum tak tunjuk ada yang mau ngajuin diri nggak? Nah, nggak ngajuin diri tak tunjuk. Ayo yang cowok siapa dulu? Yang udah siap? 2 orang aja. Ayo yang pakai alma mater siapa namanya? Hah? Abiza. Coba Abiza, maju Abiza. Coba Abiza maju. Coba bilang pilih yang mana, kemudian apa isi captionnya. Berarti yang nyatet. Isi captionnya gimana? Udah gitu aja. Gak usah bingung, santai aja. Ayo coba ulangi apa? TNI Angkatan Laut berlatih tempur di Jakarta di Lautan Bangka Belitung. Udah aja. Udah. Oke, satu lagi, cowok. Angkat tangan apa ditunjuk? Nah, angkat tangan selamat teman-temannya. Yang depannya kamera, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Hafiz, sini Hafiz, siapa Hafiz? Coba ambil yang mana, kemudian apa isinya? Ngambil yang C. Kondisi arus balik arus kondisi arus balik mudik di Pelabuhan Banyuwangi. Oke, makasih Hafiz. Terus yang cewek, angkat tangan apa dipilih? Yang nomor 3 dari kamera. 1, 2, 3 belakang, belakang. Siapa namanya? Fauzia. Coba Fauzia, sini. Yang mana, captionnya apa? Yang C. Suasana di jalur penyeberangan Ketapang. Mendekati Hari Raya Mudik Idul Fitri, terdapat banyak orang-orang yang balik mudik ke kampungnya masing-masing. Di pelabuhan terdapat banyak penjual nasi yang kesana kemari menawarkan dagangannya ke kendaraan-kendaraan yang ada di sana. Kayaknya sendiri kamu nggak ingat kalau disuruh ngulang. Ingat nggak? Kalau disuruh ngulang ingat nggak? Disuruh ngulang captionnya. Coba diulang. Suasana di
jalur penyeberangan Ketapang. Di apa tuh? Oh ya, mendekati hari mudik Idul Fitri terdapat banyak orang-orang yang sedang kembali ke kampung halamannya. Ya, kampungnya masing-masing. Di pelabuhan sana terdapat banyak penjual nasi yang kesana kemari menawarkan dagangannya ke kendaraan-kendaraan yang ada di sana. Oke, tangan buat Fauzia. Satu lagi, yang cewek. Angkat tangan nggak apa-apa, ngajukan diri. Ayo, satu lagi. Yang cewek. Mau ditunjuk apa angkat tangan? Tunjuk ya. Ayo yang kerudung hitam. Yang paling kelihatan. Siapa namanya? Enggak apa-apa, kepikiran di sini aja. Siapa namanya? Dila. Ayo Dila, coba Dila. Yang mana Dila? A, B atau C? Yang C. Yang C paling laris ini. Ayo. Ya, coba Dila, gimana isi captionnya? Terjadi kemacetan. Terjadi kemacetan di pelabuhan. Kemarin di sana banyak orang yang berjualan dan berlalu lalang. Adanya sini doang. Iya. Oke, tepuk tangan buat Dila meskipun malu-malu. Ya, ini Pak Freddy bacakan ya. 4 caption dari teman-temannya. Yang pertama dari Abisa, ngambil yang B. Isinya TNI Angkatan Laut latihan tempur di Jakarta di perairan Bangka Belitung. Ya. Ini caption singkat sekali ya. Singkat sekali. Jadi kalau Pak Freddy tadi ngasih beberapa kriteria, kalau dibilang aman, oke, pas terakhir. Kalau dibilang aman, ini captionnya aman, tapi terlalu pendek dan kurang menarik, ya. Jadi orang mau lihat itu, lah apa gini doang. Gitu. Jadi kurang sedikit menarik ya bisa ya. Dikasih keterangan lagi, latihan tempur, wah seru nih, gitu. 2 kapal saling nembak torpedo atau apa nggak apa-apa. Yang penting orang jadi tertarik buat baca. Yang kedua dari Hafiz,
sama ini juga terlalu pendek, kondisi arus balik mudik di Pelabuhan Banyuwangi. Udah kayak gitu aja. Jadi butuh salah satu atau beberapa kalimat tambahan supaya postingannya dibaca orang. Ya, terus Fauziah tadi ambil yang C juga, suasana di jalur penyeberangan Ketapang mendekati mudik Idul Fitri. Banyak orang yang kembali ke kampung masing-masing. Di pelabuhan banyak penjual nasi yang kesana kemari menawarkan dagangan. Sebenarnya lumayan sudah terurai, tapi bisa dibuat lebih menarik lagi. Ya, kamu bisa ngomongin makanannya. Ya, mungkin nasinya enak, selalu hangat, sambelnya pedas atau gimana. Jadi orang tertarik. Kalau bisa ngambil yang nggak kelihatan di foto. Ya, dipakai imajinasinya di sana. Terus yang terakhir tadi Dila, cuma kemacetan di pelabuhan tahun kemarin. Nah, terus gimana? ya, nggak apa-apa sampaikan aja. Jadi tetap aman, tapi imajinatif. Jadi menarik untuk orang yang melihat postingannya. Oke, mungkin sampai situ dulu. Ya, terima kasih buat perhatiannya teman-teman kelas 7. Ya, semoga materi singkat dari saya tadi bisa diterima dengan baik. Ya, besok lusa bisa diperdalam lagi ya. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.